Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah bergabung dalam aplikasi Zoom untuk ibadah keluarga pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ibadah pada malam hari ini, walaupun hanya lewat aplikasi di internet, tapi kita sama-sama percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Cara apapun kita beribadah, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Izinkan saya untuk mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Kita menyanyikan kitab Bakti 1, ayat 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudera yang gunung lembah, hewan tumbuhan, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, tua dan muda ikutlah, angkat suara nyanyi bergema, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala tercipta puji. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di malam hari ini Tuhan, Engkau yang melihat kami, yang tertunduk di hadapan Tuhan, tapi hati kami arahkan kepadamu, Sang Pemilik hidup ini. Kami membawa pujian, hormat, syukur, dan terima kasih, karena kami sungguh merasakan di tengah segala situasi dan keadaan yang Tuhan izinkan kami alami, kami tetap mengucap syukur bahwa kami tetap merasakan kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, bahkan persekutuan kami. Kami boleh ada sebagaimana yang ada di malam hari ini, semua karena anugerah dan sayang Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, dalam kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, kami mau buka hati kami di hadapan Tuhan. Apabila ada pikiran, perasaan, perbuatan kami, bahkan dosa kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama, kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, hati dan pikiran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh merindukan kehadiran-Mu Tuhan, dalam setiap situasi dan kondisi yang sementara dan sedang kami alami saat ini. Juga dalam perjumpaan dengan Tuhan, dalam ibadah malam hari ini, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menuntun kami di jalan yang benar, bahkan lebih daripada itu memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus maju, menjalani hidup ini kami, karena kami tahu kami tidak sendiri, Engkau yang menjadi gembala kami yang terbaik. Karena itu Bapa, biarlah ibadah kami malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam Mazmur puji-pujian, yaitu Mazmur 117. Mazmur 17. Kita akan bacakan selayaknya orang bermazmur. Kita mulai. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa.
Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. haleluya. Haleluya. Sebelum firman kita menyanyikan Gita Bakti 61 bait 1 dan 3. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada pilihan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal Kamu sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosa, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Ajarkan ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Engkau hingga di dalammu sejarah dan kebimbanganku. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita persiapkan hati kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, dan kita mohon pimpinan dan bimbingan kuasa Roh Kudus untuk menguasai kita, sehingga kita boleh mengerti dan memahami akan firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih atas semua yang sudah Bapa berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi beserta dengan keluarga kami masing-masing. Teristimewa pada saat ini ya Bapa, walaupun kami beribadah melalui aplikasi Zoom ini, kami yakin kuasa Roh Kudus-Mu juga akan bekerja pada setiap kami. Dan untuk itu, curahkanlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu pada malam hari ini. Terlebih kami boleh Tuhan pimpin untuk kami jadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang ada dalam sorga, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeskiel pasal 37 ayat 24 hingga ke 28. Yeskiel pasal 37 ayat 24 hingga yang ke-28, yang demikian firman Tuhan. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia.
Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan di bawah terang tema mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Yeskiel adalah salah satu nabi yang hidup pada masa pembuangan kerajaan Yehuda di negeri Babel. Seperti kita ketahui bersama bahwa kerajaan Yehuda ini adalah pecahan dari kerajaan Salomo yang pecah menjadi dua kerajaan besar, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nabi Yeskiel ini diberi anugerah oleh Tuhan untuk melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa tersebut oleh Yeskiel ditulis dan dicatat secara sistematis dan terstruktur menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama tentang nubuatan-nubuatan melawan Israel, ada 24 pasal, pasal 1 sampai 24. Bagian 2 adalah nubuatan-nubuatan melawan bangsa-bangsa, pasal 25 sampai 32. Bagian ketiga adalah nubuatan pengharapan bagi Israel, pasal 32 hingga 39. Dan perikop yang kita baca masuk di dalam bagian yang ketiga ini. Bagian yang keempat adalah penglihatan tentang zaman baru, pasal 40 sampai 48. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 bagian pertama dari kitab Yeskiel menyampaikan peristiwa-peristiwa yang cukup mengerikan yang akan terjadi sebagai hukuman Tuhan pada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang memberontak kepadanya. Yeskiel 12 ayat 2, Tuhan mengatakan kepada Yeskiel, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Karena pemberontakannya ini, maka Tuhan menghukum kerajaan Yehuda. Yerusalem yang merupakan ibu kota kerajaan Yehuda dihancurkan. Rakyat dan pejabatnya dibunuh. Anak-anak Sedekia, Raja Sedekia yang memerintah pada waktu itu dibunuh juga. Dan Raja Sedekia sendiri dianiaya, dibutakan matanya dan dibelenggu.
Sedangkan keadaan Yerusalem sendiri, rumah-rumah dihancurkan, harta benda dirampas, dan sebagian besar orang-orang Yehuda diangkut ke negeri asing sebagai orang-orang buangan. Nah, kisah ini Bapak Ibu Saudara dapat membaca secara lengkap di 2 Raja-Raja 24 ayat 18 sampai 25 ayat 21. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan sebelumnya mau menjelaskan demikianlah keadaan kondisi penderitaan dan kekacauan hidup sebagai orang buangan pada saat itu. Dan ketika itu Tuhan menghadirkan nabi-nabinya. Di antara nabi-nabinya adalah Nabi Yeskiel, di mana Nabi Yeskiel pun dalam kondisi penderitaan yang sama, sebagai sama-sama orang buangan, dipilih dan dimampukan Tuhan untuk menjadi utusan sekaligus sebagai seorang motivator yang membangkitkan gairah dan semangat hidup orang Israel. Yeskiel 2 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, suasana dunia pada saat ini kelihatannya adalah serupa tapi tak sama dengan suasana zaman Nabi Yeskiel dahulu kala. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa mencekam, bahkan ada negara yang rakyatnya pada saat ini menyerah dan putus asa karena wabah COVID-19. Ancaman kematian, ancaman penularan dan penyebaran dari COVID-19 telah membuat banyak negara melakukan lockdown. Dan kita semua, termasuk kita yang ada di Indonesia, harus stay at home, yang tentunya sangat berdampak dengan menurunnya pendapatan kita, bahkan banyak di antara kita yang harus kehilangan pekerjaan. Nah, kondisi seperti inilah yang bisa membuat orang menjadi frustasi, putus asa, gairah, dan semangat hidup hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Firman Tuhan malam hari ini bukanlah suatu kebetulan disampaikan kepada kita semua, karena pada malam hari ini, melalui firman-Nya, malam hari ini Tuhan mau menyampaikan 3 pesan kepada kita. Saya ulangi, pada malam hari ini, Tuhan hendak menyampaikan 3 pesan-Nya kepada kita. Pesan yang pertama adalah yang mau disampaikan, jadilah berkat untuk orang lain di tengah situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita malam hari ini, Tuhan mau menunjukkan sosok seorang Yeskiel yang walaupun mengalami nasib dan penderitaan yang sama, namun Yeskiel menggunakan hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yeskiel menggunakan hidupnya sebagai seorang motivator yang mampu membangkitkan gairah dan semangat hidup orang-orang sebangsanya yang pada saat itu sedang mengalami keputusasaan dan patah semangat. Saat ini, kita pun bisa menjadi Yeskiel masa kini dengan cara yang sederhana. Contoh, saat ini sangat banyak sekali berita-berita hoax tentang wabah COVID-19 yang tentunya berita-berita hoax itu kadang-kadang juga bisa menggoyahkan apa yang ada di dalam hati kita dan menciutkan hati dan semangat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya, ketika menerima berita-berita seperti itu,
mari kita terima berita itu dan kita cek terlebih dahulu dari mana sumbernya, pastikan kebenarannya, dan jika berita-berita itu membawa hal-hal yang baik, kebaikan bersama, baru kita siarkan. Contoh yang lain, dan pada saat ini sudah kita lakukan, banyak dari kita yang saling mengirimkan doa, mengirimkan lagu puji-pujian, atau kata-kata yang menguatkan kita semua, baik yang dikirim melalui WA, atau medsos, Facebook, maupun Instagram. Dengan hal-hal ini, berarti kita semua sudah bisa menjadi berkat dan memotivasi, juga mendatangkan energi positif bagi orang lain di tengah wabah COVID-19 pada saat ini. Satu hal lagi yang luar biasa adalah kekompakan kita yang luar biasa, yang telah mendukung gerakan peduli kasih yang dilakukan di GPB Maranatha Surabaya, sehingga apa yang kita sudah lakukan bersama telah banyak menolong orang-orang yang sangat terdampak karena wabah COVID-19 ini. Pesan pertama yang Tuhan sampaikan, jadilah berkat untuk orang lain di tengah situasi yang sulit. Mari tetap kita lakukan dan kita menjadi orang-orang yang membawa berkat sekalipun dalam situasi yang sulit. Pesan yang kedua yang ingin disampaikan pada malam hari ini adalah Tuhan mau menyampaikan kepada kita semua, ya, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri dan keluarga, bahwa Tuhan mau mengatakan kepada kita semua, aku sangat mengasihimu. Bacaan kita pada malam hari ini adalah merupakan nubuatan mengenai harapan baru. Harapan baru akan datangnya masa pemulihan dan pembaruan yang akan dilakukan oleh Tuhan sendiri. Harapan baru yang kita baca di dalam perikop malam hari ini, itu bukan hanya berlaku untuk orang bangsa Israel saja, tetapi buat kita dan seluruh umat manusia. Sejak pagi hari kalau kita membaca renungan SBU, kita dapat melihat ada 3 harapan baru sebagai wujud pernyataan Tuhan yang menyatakan, aku sangat mengasihimu. Harapan baru yang pertama adalah Tuhan akan mempersatukan kembali seluruh orang Israel. Yeskiel 37 ayat 15 sampai 22. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Israel dalam perjanjian baru Allah adalah umat pilihan Allah yang tidak berdasarkan keturunan. Roma 2 ayat 28 dan Roma 9 ayat 8. Orang Israel dalam perjanjian baru Allah adalah setiap orang yang menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 14 sampai 16. Akan disatukan menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Dipersatukannya kembali orang-orang Israel dalam perjanjian Allah itu, kelihatannya akan dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing sebagai kumpulan gereja-gereja terkecil. Mari kita perhatikan dan renungkan bersama. Ketentuan stay at home telah membuat kita kembali kepada keluarga kita masing-masing. Kita jadi memiliki waktu untuk bertemu dan bersama dengan anggota keluarga kita yang mungkin sebelum terjadinya wabah COVID-19, waktu kita sangat sedikit atau jarang, atau bahkan tidak ada waktu sama sekali untuk bersama dengan anggota keluarga karena kesibukan-kesibukan kita.
kelihatannya saat ini sepertinya Tuhan mau mengatakan kepada kita semua, hai anakku, aku sendiri telah membentuk keluargamu. Mengapa engkau abaikan karena kesibukanmu? Sehingga dengan semua wabah yang terjadi ini, sisi positifnya kita dikembalikan kepada keluarga-keluarga kita masing-masing. Ketentuan stay at home juga telah membuat kita memiliki kerinduan. Ya, sekali lagi, kerinduan untuk bertemu, untuk bertatap muka, untuk bercengkrama dengan orang lain, bercengkrama dengan jemaat, keluarga jemaat lain, dan sekaligus telah menyadarkan kita bahwa persekutuan dengan jemaat lain adalah hal yang paling indah dan manis. Roma 9 ayat 6 mengatakan, firman Tuhan, firman Allah tidak mungkin gagal. Artinya, nubuat Nabi Yeskiel ini suatu saat akan terjadi bukan dalam skup yang kecil, tetapi dalam skup global di seluruh dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harapan yang kedua dari perikop yang kita baca pada malam hari ini maupun yang pagi tadi, akan adanya pemulihan hubungan dengan Allah. Yeskiel 37 ayat 23 hingga 24. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, manusia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ketika jatuh dalam dosa, manusia selain kehilangan kemuliaan Allah, juga kehilangan hubungan dengan Allah. Manusia sering melupakan, bahkan meragukan keberadaan Allah dan menganggapnya tidak ada. Pernyataan yang tertulis dalam Kejadian 6 ayat 5, hatinya cenderung membuahkan kejahatan. Fakta ini, fakta yang ditulis ribuan tahun yang lalu, hari ini masih terjadi. Kondisi dan keadaan manusia yang seperti ini, kalau dibiarkan, maka tidak ada satupun manusia yang akan selamat. Oleh karena kebesaran kasih Allah pada manusia ciptaannya, Allah menghendaki supaya setiap manusia memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, Ia yang Maha Kasih memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa video yang beredar dan viral menunjukkan bahwa saat ini di belahan dunia lain, banyak orang-orang yang tadinya meninggalkan Tuhan mulai mencari Tuhan. Banyak orang yang menyadari bahwa hanya Tuhanlah tempat mencari perlindungan dan pertolongan. Mereka merindukan Tuhan, dan catatan dalam Alkitab bahwa di dalam Yesus Kristus ada pemulihan hubungan dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus ada jalan untuk sampai kepada Bapa, seperti yang dinyatakannya sendiri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Harapan yang ketiga dari perikop yang kita baca pada malam hari ini adalah akan adanya pembaharuan. Yeskiel 37 ayat 26 hingga 28. Sejak dari semula, Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Setuju ya Bapak Ibu? Semuanya menjadi rusak karena ulah iblis dengan cara menggoda dan mempengaruhi manusia untuk memberontak pada Allah dan mengingkarinya.
Jangankan kita manusia yang awam, kita manusia yang lemah, yang rentan. Yesus saja pun digoda untuk mengingkari Allah dengan menyembah sujud pada iblis. Matius 4 ayat 8 hingga yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan dengan seksama ayat 27 di bacaan kita pada malam hari ini. Tempat kediamanku pun akan ada dalam mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang akan melakukan pembaruan pada kehidupan manusia secara spiritual. Hubungan Allah dan manusia akan dibaharui kembali. Secara fisik, Tuhan pun akan mengadakan suatu pembaharuan yang luar biasa dengan mengadakan sebuah kota yang kudus. Yeskiel 48 ayat 30-35, di mana di kota yang kudus akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1, dan di dalamnya tidak ada tangis, air mata, dan kematian. Wahyu 21 ayat 4. Inilah harapan-harapan yang diberikan bagi kita, seluruh umat manusia. Dengan harapan-harapan ini, inilah yang meyakinkan kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Allah sungguh mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pesan ketiga pada malam hari ini yang ingin disampaikan kepada kita semua, setialah kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi pada saat ini bukan mustahil bisa membuat iman percaya kita goyah dan jatuh. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa yang setia dan bertahan sampai kesudahan, maka dia akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi kondisi apapun, mari kita tetap menjaga iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Mari kita bersama tetap setia kepadanya, tetap setia menjadi pekerja-pekerja di ladangnya bagi yang telah dipilihnya, tetap setia memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, tetap setia mengambil bagian dan mendukung dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sampai kita kembali kepadanya dan menerima mahkota kemuliaan yang telah disediakannya. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Situasi dan kondisi pada saat ini boleh sulit, boleh menakutkan, tapi percayalah, Tuhan sedang memperhatikan kita. Ia mengetahui situasi dan kondisi kita pada saat ini pribadi lepas pribadi, beserta dengan keluarga kita masing-masing. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara, dan segala sesuatunya akan terjadi indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Dan kita akan menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan memuji Tuhan dari kitab Bakti 50, bait pertama dan yang kedua, perubahan ajaib. Perubahan ajaib. Perubahan
ajaib terjadi padaku padaku. ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Firman-Nya yang kudus murnikan jiwaku hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Sikap nyata dari perubahan ajaib hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mike, Krishna, mic-nya. Mike. Ya. Oh iya, oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita menyatukan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih untuk firman yang pada saat ini sudah kami renungkan bersama. Untuk itu ya Bapa, biarkanlah firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini ya Bapa, dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan sehari-hari. Terlebih kami imani bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya, dan segala sesuatunya indah pada waktunya. Bapa Allah yang ada dalam sorga, pada saat ini bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Bapa, kami mau bersehati, mau berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk kepolisian, TNI, atau siapa saja yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengatasi penyebaran dan penularan COVID-19. Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan dan pemeliharaan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Bapa Allah yang ada dalam sorga, juga kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini berada di garda terdepan, untuk para medis, dokter, perawat, bidan, atau siapapun yang pada saat ini berada di garda terdepan. Tuhan berkati kiranya mereka dengan kesehatan yang prima ya Bapa. Tuhan berkati kiranya mereka dengan kesabaran, ketabahan di dalam merawat, di dalam menghadapi segala yang terjadi di hadapan mereka ya Bapa. Yang walaupun kami tahu ya Bapa, kondisi mereka dengan pakaian khusus mereka harus menahan lapar, menahan banyak hal, tetapi tugas dan tanggung jawab itu harus dilakukan. Tuhan berkati mereka semua, berkati juga keluarga mereka yang mereka tinggalkan untuk melaksanakan tugas yang mulia ini ya Bapa. Bapa Allah yang ada dalam sorga, juga kami pada saat ini mau berdoa bagi mereka-mereka yang sudah menjadi korban, yang sudah Tuhan panggil karena COVID-19 ini ya Bapa.
kiranya Tuhan memberikan tempat yang selayak-layaknya di sisi-Mu. Dan bagi mereka yang pada saat ini sedang sakit ya Bapa, Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa Allah yang ada dalam sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, lindungilah dan jagalah kiranya bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Terlebih di saat-saat ini ya Bapa, banyak wilayah di tempat kami yang harus melakukan PSBB ya Bapa. Tuhan lindungi keamanan di dalam bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan jaga kiranya bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami kehendaki. Juga untuk seluruh rakyatnya ya Bapa, di tengah segala musibah dan wabah ini ya Bapa, Tuhan mengetahui apa yang kami butuhkan. Untuk itu, Tuhan berikan dan cukupkanlah kiranya apa yang rakyat Indonesia butuhkan pada saat ini ya Bapa. Bapa Allah yang ada dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun berada, khususnya di Indonesia, di GPIB, dan secara khusus GPIB Maranatha ya Bapa. Pakailah kiranya gerejamu dimanapun berada ini untuk menjadi saluran berkat melalui program-program kegiatan yang bisa kami lakukan selama wabah ini berlangsung ya Bapa. Khususnya bagi kegiatan-kegiatan program kami yang pada saat ini sedang kami usahakan, gerakan peduli kasih yang kami sedang laksanakan untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan, Tuhan memberkatinya. Juga mengenai ibadah-ibadah ya Bapa, yang pada saat ini ibadah-ibadah semua berhenti dan hanya ibadah-ibadah secara live streaming seperti yang kami lakukan pada saat ini. Tuhan, biarkanlah melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan ini, itu juga akan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap orang yang pada saat ini mengikuti ibadah, maupun ibadah-ibadah yang lain. Bapa yang ada dalam surga, biarlah melalui gereja-Mu ini ya Bapa, kemuliaan nama-Mu tetap diagungkan dan ditinggikan. Bapa Allah yang ada dalam surga, secara khusus ya Bapa, kami mau berdoa untuk Pendeta Olha dan keluarga. Tuhan berkati kiranya keluarga ini. Juga kami berdoa untuk Pendeta Ana yang pada saat ini juga bergabung dengan kami ya Bapa. Tuhan juga berkati kiranya Pendeta Ana beserta dengan keluarganya ya Bapa. Bapa Allah yang ada dalam surga, berkati juga presbiter, pengurus ke-6 Pelkat, komisi, BPPJ, dan karyawan ya Bapa. Berkati kiranya dengan segala hal yang terbaik yang kami butuhkan ya Bapa. Khususnya ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat GPIB Maranatha, yang mungkin pada saat ini sedang sakit dan dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan bagi sakit penyakit yang diderita. Dan bagi jemaat kami yang pada saat ini sedang bergumul dengan berbagai-bagai masalah ya Bapa, mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi yang pasti terdampak karena wabah corona ini, maupun mereka yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan, mencari jalan untuk mendapatkan berkat-Mu ya Bapa, Tuhan berkati ya Bapa. Bapa Allah yang ada dalam sorga, pada saat ini hanya kepada-Mu saja ya Bapa kami mau menyerahkan diri. Menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan segala sesuatunya ya Bapa. Kami pasrah di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang melindungi kami, menyertai kami, dan juga memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, beserta dengan keluarga kami masing-masing. Bapa Allah yang ada dalam surga,
dalam keterbatasan kami melalui aplikasi Zoom ini ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh doa-doa dan pergumulan kami yang kami naikkan dari rumah-rumah kami dimanapun kami berada ke hadapan hadirat-Mu saja. Berkenanlah kiranya Engkau ya Bapa untuk mendengarkannya dan untuk menjadikannya menjadi segala sesuatunya indah pada waktunya. Bapa Allah yang ada dalam sorga, ini doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna. Bapa berkenan kiranya menyempurnakan doa-doa kami hanya dalam satu nama, nama yang agung Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dalam kesalahan kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari menyatakan ungkapan syukur kita dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat Alkitab yang menyatakan dari Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa memberi persembahan korban syukur kita kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 86, bait yang 1, 2, dan 3. Rahmat-Nya kepadaku, puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Nyanyi dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita untuk mendoakan persembahan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa.
Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah, di mana pada malam hari ini, kami masih bisa beribadah, memuji nama-Mu, serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, di tengah kondisi yang belum menentu akibat pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini, Engkau akan memberikan pemulihan bagi kami. Dan sekarang ya Bapa, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini, supaya bisa bermanfaat bagi perluasan pelayanan-Mu di atas muka bumi ini, khususnya untuk gereja kami. Biarlah nama-Mu yang semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan doa dan persembahan kami ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Krishna mic-nya, mic. Krishna, mic-nya, mic. Krishna ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita dan Tuhan mengatakan kepada kita, "Aku mengasihi engkau." Untuk itu ya Bapak, untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita hari lepas hari. Kita akan menutup, mengakhirinya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 341, bait pertama dan yang ketiga. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu Mula kami dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah mati terpendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya bukan tuai yang pun besar, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergeram. Ya Tuhan, kirim hafalan penabur yang telah menyerah, untukku sanggup memerintahkan umat agar segera buahnya milikku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kembalilah kepada kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat dan pertolongan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Terima kasih, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Krishna, Terima kasih. tuangkan. Bapak Ibu, saya ada usul lagi, Bung Christian minta izin. Ya, silakan. Karena saya melihat bahwa ibadah keluarga ini semakin hari semakin banyak yang berpartisipasi mau ikut ya. Dan saya melihat ada potensi diisi dengan kayak pujian ketika sebelum firman atau apa. Jadi ada pujian dari keluarga. Saya satu kasih contoh yang paling bisa. Misalnya keluarga Bu Dia, Pak Priyo. Mereka punya organ di rumah, punya piano di rumah. Artinya ketika sebelum ibadah kita serahkan, kami kasih kesempatan Bu Dia dan keluarga untuk mengisi pujian. Nah, itu. Saya pikir yang dalam ibadah keluarga ini adalah ibadah keluarga yang nantinya semakin hidup gitu loh. Saya pengen suatu saat misalnya keluarga Krishna misalnya. Jadi ada Krishna, ada Vera, ada anak-anaknya menyanyi kita gitu loh. Ya, Terus Siapa takut? ya, jadi saya pikir kita suatu saat keluarga Tommy Makahekum gitu loh. Jadi ada semacam satu puji-pujian, entah 1-2 lagu gitu ya. Saya pikir bisa pakai gitar, bisa pakai minus ya, one. gitar bisa, apapun Minus bisa. one. Jadi kita bisa isi gitu. Sesuatu yang semakin lama. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Ya, setuju, siap ya Bu Dia ya, minggu depan siapa yang bisa. Saya nggak bisa, jangan suruh saya nggak bisa nyanyi. Saya hanya pinter Usul no. ngusul. Saya bisa ngusul tapi nggak bisa. Ya, saya pikir Christian yang bisa ngatur ya. Dan kita pun memposisikan ibadah keluarga ini dalam hal hampir sama dengan ibadah-ibadah kita yang real ya. Kalau kita anggap ini nggak real, ibadah di gereja atau di rumah kita didatengin banyak jemaat yang real. Jadi ini saya pikir kita didatengin oleh banyak orang gitu loh. Mic-nya sudah boleh dinyalain loh ya. Sudah saya nyalain semua. Dinyalain. Cuma pada waktu pujian tadi mic-nya memang harus dimatikan. Yang boleh keluar adalah pengisi pujian. Mungkin pengisi pujian Christian minggu depan bisa orang lain atau keluarga lain yang di rumahnya bisa punya organ piano begitu. Bisa itu. Minus one. Ya, itu usul saya pikir kita semakin kita nggak tahu kondisi seperti ini sampai kapan ya. Sampai kapan bisa berakhir, tapi kita butuh pertemuan ini semakin menguatkan kita. Tadi Krishna bilang kondisi seperti ini mendekatkan keluarga, tapi nggak semuanya. Kayak saya ini, saya terpaksa harus berpisah dengan anak, nggak bisa kumpul gara-gara COVID-19 ini. Mungkin kayak Debbie, Bu Debbie tadi cerita suaminya nggak bisa pulang, betul ya? Nah. Nggak semua keluarga dikumpulkan dalam kondisi, malah kami dipisahkan, nggak bisa berkumpul. Saya udah berusaha untuk bisa pulangin, nggak bisa. Ya, malam Bu Ana bisa gabung dengan kita. Gimana kondisinya Bu Ana? Bu Pendeta Ana, selamat malam Bu, suaranya Bu. Oh, Ibu belum suaranya belum ini ya? Belum pulih. Oke. Semangat ya, gimana? Pendeta. Ya. Halo Pak Yosef, Bu Ana. Terima kasih. Nanti satu tempo Pak Yosef nyanyi ya Pak Yosef. Kapan-kapan nanti. Kalian kamu enggak? Ana pimpin. Christian ada masak apa hari ini? Itu tadi sop corona. Tidak boleh, jadi janganlah. Betsa, terima kasih sudah ngiringin pujian Betsa. Sama-sama Om. Ya, Berarti semuanya. nanti besok-besok mampir ke gereja ya. Marta, terima kasih bisa gabung. Tadi di sini siapa? Ini nggak ada lagi ya?
Iya. Ini nggak ada ya? Ini kok sudah keluar ya? Kurang tahu. Oke, cepat. Semangat ya. Di isolasi di rumah sakit atau di rumah, Marta? Di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Iya. Semangat ya. Terima kasih. Semangat ya Mbak Marta. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Sabtu pagi kita ketemu lagi. Oh iya. Sabtu 2 pagi ya. Kan yang undang aja. Mandi sama Pak Priyo. Iya. Full time. Saya Amati duluan ya, full time. tapi ini tetap nyala kok. Ini tetap saya nyalakan ini. Kalau mau masih ngobrol-ngobrol silakan. Saya duluan. Christian mau kemana? Mau ke radio. Sama-sama. Ya. Tapi Terima kasih semua. saya nggak sampai hati. Tuhan memberkati.